Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini saya ingin membahas timnas Indonesia lagi. Tetapi di sini saya ingin lebih menekankan Sintayong. Kenapa saya menekankan Sintayong di konten kali ini? Karena bisa diketahui sendiri ASEAN Cup 2024 timnas Indonesia gagal ke semifinal setelah kalah dari Filipina. Tetapi terlepas dari itu adalah proses setiap laga di ASEAN Cup tersebut, Sintayong ini berganti-ganti line up starter, dan itu yang membuat para pegiat bola, para penonton itu ragu dengan Sintayong. Karena di sini melawan Vietnam juga, Sintayong ini tidak menurunkan pemain terbaiknya. Padahal itu sudah diketahui pemain yang efisien di laga-laga sebelumnya melawan Laos, melawan Myanmar itu sudah diketahui sebenarnya. Tetapi justru Victor Detan, Struijk, Arhan itu dicadangkan. Nah, itulah yang menjadi kritikan Sintayong selama ini, selama laga turnamen tersebut. Dan ditambah lagi, memanas lagi gencar banyak kritikan-kritikan di Sintayong di eh, pada saat kita dihentikan langkahnya dari ASEAN Cup ini sama Filipina. Dan di situ eh, para pegiat bola itu berpikir jauh ke Piala Dunia. Akankah Sintayong ini pelatih yang tepat, pelatih yang cocok untuk menemani timnas Indonesia ke kancah Piala Dunia? Nah, itu yang membuat ragu-ragu. Dan di sini, walaupun terlepas ASEAN Cup itu katanya tidak berekspektasi untuk juara, paling tidak kan kita bisa ke semifinal. Kata Pak Erick Thohir, kita memang tidak berekspektasi untuk juara, tetapi menunjukkan yang terbaik. Tetapi apa nyatanya? Di ASEAN Cup ini ya banyak kekurangan dan banyak masalah, kendala. Apalagi di lini tengah itu minim sekali suplai bola ke depan. Itu yang hampir terlihat itu pada saat melawan Filipina itu pola permainannya terlihat. Tapi terlepas dari itu, laga-laga yang sebelumnya itu polanya itu tidak karuan, tidak jelas itu sebenarnya. Kalian harus fair, harus bisa menerima itu, memang nyatanya seperti itu. Dan di sini timnas Indonesia mempunyai agenda atau target yang sangat besar, yaitu lolos Piala Dunia. Kalau Sintayong ini tetap menjalankan pedomannya atau strateginya seperti itu, akankah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Nah, seperti itu yang diperbincangkan banyak orang. Memang di sini kita perbedaannya memang sangat besar antara kita di ASEAN Cup membawa U22, kalau di Piala Dunia kan kita membawa pemain keturunan juga. Di sini Sintayong juga dikatakan minim atau miskin taktik, miskin strategi, dan menggunakan pola 3-4-3 ke pemain di ASEAN Cup. Dan tentunya ini pemain muda yang minim jam terbang di klubnya itu juga kesusahan. Beda jauh kalau pemain keturunan di kancah round 3 itu sudah banyak memiliki jam terbang di klubnya, pemain diaspora, pengalaman internasional, itu berbeda memang. Bulan 3 tahun depan itu Indonesia akan melawan Australia. Dan ini harusnya dibuktikan, ajang pembuktian Sintayong ini kepada penonton, kepada pegiat bola, bahwa dirinya bisa mampu menunjukkan performa terbaiknya, memakai line up yang efisien, line up yang terbaik pada saat melawan Filipina, pada saat melawan Australia. Harus menunjukkan itu.
Karena di sini kalau tidak ditunjukkan, rasa ragu-ragu itu sudah menyebar di penonton. Harus dibuktikan memang. Kalau seperti itu memang sudah pantas STY ini banyak dievaluasi, bahkan di ASEAN Cup Indonesia tidak lolos ini. Tetap memang dievaluasi. Memang katanya yang kalau setiap kegagalan pelatih di ajang turnamen itu selalu dievaluasi, itu hal yang biasa. Tetapi Sintayong ini paling tidak dari evaluasi itu harus menunjukkan kekurangan dari Sintayong, kekurangan ini, kurang ini harus ditunjukkan biar evaluasi itu tidak hanya menjadi evaluasi dan tetap sama setelah dievaluasi. Kan outputnya kan tidak ingin seperti itu. Karena kita di sini sebenarnya saya ini dari dulu itu orang yang selalu mendukung Sintayong karena prestasinya, karena sampai dari detik ini melihat Sintayong pola permainan, pola melatihnya, strateginya masih seperti itu, saya sedikit demi sedikit menjadi ragu pada Sintayong ini. Kita memang Sintayong mencetak sejarah kita pertama kalinya berlaga di round 3. Tetapi apakah kita berpuas diri dengan itu? Tentu kan tidak. Tentu kita harus bisa memaksimalkan itu untuk kita bisa menunjukkan ke kancah Piala Dunia timnas Indonesia itu siapa. Nah seperti itu, kita diisi pemain diaspora yang syarat pengalaman, yang pengalamannya sangat banyak. Itu harus menjadi senjata. Ditambah lagi taktik, strategi, pola permainan, line up pakem itu. Jadi di sini Sintayong harus tidak hanya dievaluasi dan evaluasi lagi, tetapi di next laga itu masih menunjukkan pola yang sama, sifat yang sama, itu tidak menunjukkan banyak dievaluasi seperti itu. Setelah dievaluasi itu seharusnya menunjukkan sikap atau sifat yang berbeda sebelum dievaluasi. Seperti itu. Sebelum penonton ini tidak percaya lagi pada Sintayong. Sebelum penonton ini merekomendasikan pelatih lagi melatih timnas senior utama kita di Piala Dunia itu. Janganlah seperti itu. Karena di sini kontrak Sintayong sampai 2027, tapi kalau performanya menurun, performanya stuck dan monoton seperti itu, kemungkinan besar juga akan diganti ya. Nah seperti itu. Jadi kalian harus terima kalau Sintayong saya kritik seperti ini. Memang beginilah adanya performa yang diberikan Sintayong kepada timnas kita. Pokoknya jangan gonta-ganti line up, harus mempunyai line up pakem. Nah seperti itu. Kita melawan Laos, kita melawan Myanmar, itu kan seharusnya kita menargetkan menang, tetapi memang kita melawan Myanmar itu menang, melawan Laos kita imbang, di kandang kita menahan Solo. Nah itulah saya mungkin menurunkan ekspektasi terhadap Sintayong ini, tetapi kita lihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.